dikatakan paling sedikit Borobudur itu 60 tahun pembangunannya. Pemahat itu karirnya mungkin 10-15 tahun. 60 tahun itu 3 atau 4 generasi pemahat yang memahat Borobudur ini. Saya ini agak sebetulnya bertanya-tanya, siapa yang bangun Borobudur? Uangnya dari mana dan mengapa dibangun? Sebab dalam sejarah ini agak aneh, sejarah Indonesia. Kita belajar tentang Tarumanegara, kita belajar tentang Brawijaya, kita belajar tentang Majapahit, kita belajar tentang Kahuripan, Kanturipan dan sebagainya untuk yang kuno loh, ya. Yang baru-baru jelas nanti ada banyak. Tapi ada satu negara yang adidaya yang bahkan jarang sekali disebut, yaitu negara yang namanya Medang Mataram. Medang Mataram ini negara dari suatu turunan Wangsa Syailendra yang dimulai dengan Narapati Maharaja Sanjaya yang nanti terus sampai akhirnya pindah ke Jawa Timur melalui Raja Balitung, Pusindok, dan akhirnya sampai Erlangga, baru akhirnya negara Medang Mataram ini tidak ada lagi. Dan setelah Pusindok juga berganti, hanya saat itu berganti dari Wangsa Syailendra menjadi warga Isyana. Kita ini jarang sekali mempelajari ini di dalam sejarah. Dikatakan Raja Syailendra ini perkasa sekali. Saat itu beliau bisa berkuasa, ini ceritanya panjang, kita akhirnya berhasil menyusun silsilahnya, tapi pada intinya pada saat itu kurang lebih di tahun 700 berapa, Raja Sanjaya ini lewat ayah ibunya dan lewat permaisuri-permaisurinya bisa menggabungkan semua kerajaan dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda atau yang namanya dulunya Tarumanegara, mulai dari Raja Taruspawa menjadi kerajaan Sunda. Akhirnya di tengah ini dulu ada kerajaan Gendan yang terus mendeklarasikan menjadi kerajaan Galuh, dan dari kerajaan Galuh. Cuma yang paling menarik ini dulu di Jawa, kerajaan yang paling dikdaya itu namanya kerajaan Kalingga atau kerajaan Keling. Dikatakan ada kemungkinan ibu kotanya itu mungkin yang satu ada di Jepara, karena di Jepara itu masih ada makam Ratu Sima, yaitu istri dari raja yang namanya Kartikeya Singa. Ratu Sima itu luar biasa. Juga mungkin dari Jepara melebar sampai ke Pekalongan, karena dikatakan Pekalongan ini kata dasarnya juga dari Keling, Raja Keling. Kemarin selama kita di Borobudur ditemukan kapal di Rembang, itu luar biasa besarnya. Ternyata dulu kerajaan Kalingga ini kerajaan adidaya, angkatan lautnya ditakutin orang. Dan kok kita tahu ternyata ada prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan. Lucu ya, agak jauh. Di Thailand Selatan, di daerah yang namanya Ligor. Ya, di daerah Ligor ini, daerah Thailand Selatan ditemukan prasasti. Dikatakan di situ itu dulu ada raja dari Wangsa Syailendra yang datang beserta putra mahkotanya. Ternyata mereka itu membebaskan daerah Jaya dari serbuan orang-orang dari Chenla, dari Kamboja, yang akhirnya berhasil diusir kembali. Jadi dulu pusat di sekitar situ yang kita biasanya mengenalnya sebagai Sriwijaya. Sriwijaya itu bukan satu negara ternyata. Ada suatu konfederasi pelabuhan-pelabuhan, kurang lebih ada 15 atau 16 pelabuhan-pelabuhan di sekitar Selat Malaka, Laut Thailand di sana. Kebetulan waktu itu yang memimpin itu dari tanah Jawa. Beliau mengirim angkatan lautnya. Akhirnya berhasil mengusir Chenla dari Kamboja itu kembali ke Kamboja, membebaskan saya ini dari penjajah. Saya cerita ini ada alasannya. Kalau buat kita yang pernah ke Borobudur, lihat kan di Borobudur itu banyak ukiran-ukiran kapal. Ada 11 ukiran kapal. Kapalnya itu bukan kapal pesiar atau apa, tapi kapal angkatan laut. Lucu kan ya? Kapal di Magelang. Ternyata negara Kalingga itu negara pesisir. Dan akhirnya diketahui dan dipimpin oleh raja yang namanya Panangkaran. Panangkaran ini anak dari Raja Sanjaya, penemu Wangsa Syailendra. Terus ada prasasti yang namanya Prasasti Sangkara, dan prasasti itu ditulis mengenai Raja Sanjaya. Rupa-rupanya Raja Sanjaya ini pada waktu beliau mau meninggal, 8 hari ini tersiksanya luar biasa, sehingga sebelum meninggal beliau pesan ke anaknya supaya kalau bisa carilah tradisi atau agama yang tidak berdasarkan kekerasan tapi berdasarkan belas asih, dikenal ajaran Buddha Dharma. Mulai dari Panangkaran dengan
anaknya yang namanya Dananjaya, terus nanti cucunya ini yang namanya Samaratungga, terus anaknya yang namanya Pramodawardhani, yang akhirnya meresmikan selesainya Borobudur. Jadi Borobudur ini dibangun paling tidak 3 generasi, punya proyek yang panjang sekian, yang mereka tahu persis bahwa tidak akan bisa melihat hasilnya. Coba kita bayangkan ya, ini dikatakan paling sedikit Borobudur itu 60 tahun pembangunan. Pemahat itu karirnya mungkin 10-15 tahun. 60 tahun itu 3 atau 4 generasi pemahat yang memahat Borobudur ini. Pertanyaannya, mengapa Borobudur itu dibikin seperti ini? Ternyata ini memenuhi permintaan ayahnya. Saya kira Raja Pananggaran ini mulai memikirkan konsep bagaimana ya membuat satu bangunan di mana ini bisa tempat untuk ngalap berkah dan juga tempat untuk belajar. Makanya bentuknya pun lain dari candi-candi lainnya. Terus dipikirkan bahwa untuk memperagakan harus seperti galeri yang naik-naik seperti ini. Kemudian karena tujuannya untuk yang disebut, kita ke Borobudur itu kan bukan untuk cuma jalan-jalannya. Mestinya ada istilah saya ngalap berkah, cari berkah. Makanya saya biasanya selalu tanya, jujur di kehidupan kita, kira-kira berapa persen dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Mestinya tidak banyak. Apalagi kok 50%, 10% pun saya kira kok tidak. Baik yang muda-muda maupun kita-kita yang sepuh-sepuh ini ya. Karena sepandai-pandainya kita merencanakan, kita ini tidak bisa bedek situasi, kondisi di setiap saat. Mesti berubah. Tapi buktinya sekarang ini kita bisa kumpul sama-sama di sini. Tetap kekeh dan masih punya ya waras lah istilahnya. Dan masih mempunyai keinginan untuk memanfaatkan hidup ini.